Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji non-parametrik. Sebelumnya, apa itu uji non-parametrik? Uji non-parametrik adalah suatu uji dengan model yang tidak membutuhkan suatu parameter khusus dari populasi yang diamati. Beberapa asumsi yang berhubungan erat dengan uji statistik non-parametrik adalah bahwa pengamatan tersebut bebas dan variabel yang diamati kontinu. Tetapi, asumsi yang dibuat adalah lebih lemah dan kurang teliti bila dibandingkan dengan uji parametrik. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Baiklah, langsung saja masuk pada langkah-langkah korelasi uji Kendall-Stau. Korelasi Kendall-Stau merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Korelasi Kendall-Stau digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Langsung saja masuk pada langkah yang pertama, yaitu kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah itu, kita masuk ke variable view. Pada kolom name, pada baris pertama, kita ketik lokasi. Dan pada baris kedua, kepuasan. Dan untuk desimal, kita ubah menjadi angka 0 semua. Pada label, kita tulis lokasi pada baris pertama dan kepuasan nasabah pada baris kedua. Selanjutnya, untuk measure, kita ganti menjadi ordinal. Setelah itu, kita klik data view. Dan kita masukkan data yang sudah kita copy di Microsoft Excel. Setelah kita copy paste data yang ada di Microsoft Excel, selanjutnya kita klik menu Analyze, kemudian Correlate, selanjutnya Bivariate. Maka muncul kotak dialog Bivariate Correlation. Kemudian pindahkan variabel lokasi dan kepuasan ke kotak variabel. Lalu, pada bagian correlation coefficient, hilangkan tanda checklist pada person. Dan berikan tanda checklist pada Kendall-Stau. Pada bagian test significance, pilih toTilet dan beri tanda checklist pada flag significant correlation. Jika sudah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul output SPSS dengan judul non-parametric correlation. Selanjutnya, kita masuk pada uji non-parametrik yang kedua, yaitu uji Friedman. Uji Friedman adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel-sampel yang berhubungan. Tujuan melakukan uji Friedman untuk membandingkan median atau lebih populasi dengan menggunakan sampel-sampel yang berhubungan. Dengan syarat, yang pertama, terdapat 3 perlakuan atau lebih yang dilakukan pada suatu grup. Dan syarat yang kedua,
yaitu data sampel merupakan sampel-sampel acak sederhana. Baiklah, langsung saja masuk pada langkah-langkah uji Friedman. Langkah yang pertama, seperti biasa, kita masuk pada program aplikasi SPSS. Setelah itu, kita masuk ke variable view. Dan pada kolom name, pada baris pertama, kita tulis awal. Pada baris kedua, seminggu. Pada baris ketiga, sebulan. Dan pada baris keempat, setahun. Pada kolom desimal, kita ganti menjadi angka 1. Pada label, kita tulis BB awal. Pada baris kedua, BB seminggu. Pada baris ketiga, BB sebulan. Pada baris keempat, BB setahun. BB itu artinya berat badan. Kemudian pada measure, kita ganti scale semua. Setelah itu, setelah kita melakukan pengaturan data, kita masuk ke data view. Kemudian kita copy paste data yang sudah kita copy di Microsoft Excel. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas pada data penelitian SPSS. Setelah kita copy paste data yang ada di Excel ini, selanjutnya kita masuk ke menu Analyze, kemudian General Linear Model, dan Repeated Measures. Setelah itu, akan muncul kotak dialog Repeated Measure Define Factor. Pada bagian Within Subject, Factor Name, ganti tulisan faktor 1 dengan waktu. Pada kotak Number of Levels, ketikkan 4, karena terdapat 4 waktu pengukuran data berat badan. Selanjutnya, kita klik ADD. Kemudian, kita klik Define. Maka akan muncul kotak dialog Repeated Measure. Pindahkan variabel berat badan awal, berat badan seminggu, berat badan sebulan, dan berat badan setahun ke kolom Within Subject Variables. Selanjutnya, klik Save. Muncul kotak dialog Repeated Measures. Save. Berikan tanda centang pada Standardized. Lalu klik Standardized. Lalu klik Continue. Dan OK. Abaikan output SPSS yang keluar. Selanjutnya, buka data view.
Selanjutnya kita buka data view. Maka di situ ada 4 variabel baru bernama ZRE1, ZRE2, ZRE3, dan ZRE4. Inilah yang disebut dengan nilai standardized residual. Kemudian kita klik menu Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore. Maka akan muncul kotak dialog Explore. Selanjutnya masukkan semua variabel standardized residual ke kotak dependent list. Lalu klik plot. Maka akan muncul kotak dialog Explore Plots. Lalu beri tanda centang pada Normality Plots with Test. Selanjutnya klik Continue. Lalu klik OK. Maka akan muncul output SPSS. Cukup perhatikan output pada tabel Test of Normality. Seperti yang ada di layar ini. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, di sini kita akan melakukan uji Friedman dengan SPSS. Kita klik Analyze, kemudian Non-parametric Test, Legacy Dialog, dan K-Related Samples. Muncul kotak dialog Test for several related samples. Selanjutnya kita masukkan BB awal ke tes variabel, berat badan seminggu, berat badan sebulan, dan berat badan setahun ke kotak tes variabel. Pada bagian tes tipe, beri tanda centang untuk Friedman, lalu klik statistik. Kemudian beri tanda centang pada deskriptif dan quartiles. Lalu klik continue. Terakhir, kita klik OK. Maka akan muncul output SPSS dengan judul NPAR Test. Selanjutnya, uji non-parametrik yang ketiga yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah alternatif untuk uji T, data berpasangan atau T-Pirate, di mana pada uji Wilcoxon, data harus dilakukan pengurutan ranking dan kemudian baru diproses. Langsung saja masuk pada langkah-langkah melakukan uji Wilcoxon dengan aplikasi SPSS. Seperti biasa, kita masuk pada program aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita klik variable view.
pada kolom name kita tulis pre pada baris pertama dan post pada baris kedua. Untuk desimal, kita pilih angka 0 semua, dan pada label, pada baris pertama, kita tulis pretest, dan pada baris kedua, kita tulis posttest. Dan pada measure, kita pilih scale. Selanjutnya, kita klik data view. Lalu, kita isikan data penelitian yang sudah kita copy paste dari Microsoft Excel. Langkah selanjutnya, kita klik menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test. Kemudian pilih Legacy Dialog. Dan pilih To Related Samples. Maka di layar akan muncul kotak dialog To Related Sample Test. Selanjutnya, masukkan variabel pretest dan posttest ke kotak test pair. Kemudian pada bagian test tipe, berikan tanda centang pada pilihan Wilcoxon, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul output Wilcoxon Signet Range Test, seperti pada layar. Selanjutnya, langkah-langkah uji korelasi rank Spearman. Analisis korelasi rank Spearman dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian pada statistik non-parametrik. Nilai koefisien dan kriteria keeratan hubungan dua variabel yang dipakai dalam analisis ini sama dengan yang digunakan dalam korelasi Pearson. Hanya saja, dalam korelasi rank Spearman awalnya akan melakukan peringkatan atau ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Baiklah, langsung saja masuk pada langkah-langkah analisis korelasi rank Spearman. Langkah yang pertama, kita masuk ke aplikasi program SPSS. Setelah itu kita klik variable view. Dan pada kolom name, pada baris pertama, kita tuliskan X. Dan pada baris kedua, kita tulis Y. Pada label, baris pertama kita tulis kualitas produk. Dan pada baris kedua, kita tulis kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen. Selanjutnya, kita klik data view. Pada tampilan data view, terlihat ada dua buah variabel, yakni variabel X dan Y. Selanjutnya, tuliskan atau masukkan data penelitian untuk masing-masing variabel. Jika data sudah diinput dengan benar, lanjutkan klik menu Analyze, Correlate, dan Bivariate.
muncul kotak dialog bivariate correlation. Langkah berikutnya adalah masukkan variabel kualitas produk dan kepuasan konsumen ke kolom variabel. Kemudian pada bagian correlation coefficient, beri tanda centang pada pilihan Spearman. Pada bagian test of significance, pilih two-tiled dan beri tanda centang pada flag significant correlation. Lalu klik option. Maka muncul kotak dialog bivariate correlation option. Pada bagian missing values, pilih exclude case pairwise. Lalu klik continue. Selanjutnya klik OK. Setelah itu akan muncul output korelasi rank Spearman yang seperti ada di layar. Demikian penjelasan dari saya tentang langkah-langkah uji non-parametrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.